siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aslama Meta Agustin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 perekonomian Indonesia tentang otonomi daerah. Sebelumnya, tahukah kalian cara kerja otonomi daerah sama halnya dengan tugas kelompok loh. Pada dasarnya, tugas kelompok diberi kebebasan untuk mengatur tugasnya masing-masing di bawah pengawasan guru. Begitu juga dengan otonomi daerah. Lebih jelasnya, yuk simak video saya kali ini. Dasar diterapkannya otonomi daerah itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu contoh sukses dari pelaksanaan otonomi daerah loh. Daerah ini membuat program inovatif untuk menjawab permasalahan di masyarakat. Di bawah pimpinan Bupati Abdul Answar, Banyuwangi meraih berbagai prestasi. Di antaranya yaitu ada tingkat kemiskinan menurun drastis dalam 7 tahun terakhir. Yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi meningkat, dan pendapatan per kapita juga naik. Bahkan, kinerja pemerintahannya juga masuk 10 besar nasional selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kebayangkan pentingnya otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Dalam tujuan ekonomi, yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama adalah faktor manusianya sendiri, yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai. Yang kedua yaitu faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu ada faktor manajemen, organisasi, atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Pasal 2 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, di sini disebutkan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah secara lebih lengkap. Berikut adalah tujuan otonomi daerah dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan umum. Melalui otonomi daerah ini, daerah diharapkan pelayanan umum dapat dilakukan secara maksimal. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan menunjukkan kinerja daerah otonom berjalan dengan baik dalam menggunakan setiap hak dan wewenangnya secara tepat dan bijak. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dalam hal ini, melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman dan ciri khas masing-masing daerah. Selanjutnya yaitu ada permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama yaitu eksploitasi pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari pajak
Daerah atau bagian anggaran dari APBN boleh digunakan untuk kepentingan daerah. Namun, terkadang daerah melakukan terlalu berlebihan untuk satu hal saja. Yang kedua yaitu ada kinerja yang sering kurang berkesinambungan. Tidak berkesinambungannya ini dapat terjadi jika kepala daerah kurang teliti dalam memutuskan atau mengambil langkah sehingga menyebabkan adanya pembenahan ulang atau membuang waktu. Yang ketiga yaitu ada memerlukan anggaran yang besar. Semakin banyak daerah yang mengalami pemekaran, maka akan semakin banyak membutuhkan perangkat daerah dan kepala daerah. Selain itu, pembangunan dari program-program baru akan bermunculan sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Yang keempat yaitu ada kepala daerah yang kurang bijaksana. Ketidakbijaksanaan kepala daerah ini dapat berupa munculnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat merugikan negara dan rakyat dengan jumlah yang sangat besar. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Dan di sini saya akan menjelaskan adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Lalu yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Dan kelima, menyediakan infrastruktur yang menunjang. Mungkin cukup sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.